Kudus merpati zaman. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, di situ saudara bisa membaca bagaimana Nabi Nuh untuk mengecek apakah keadaan di luar sudah oke, air bah sudah surut, maka dikatakan dia melepas merpati. Dan dia melepas merpati pertama, merpati itu terbang ke sana kemari, kemudian pulang kembali. Kemudian dia melepas merpati yang kedua. Merpati yang kedua ini juga terbang ke sana kemari, dan dikatakan menjelang senja dia balik ke bahtera dan di paruhnya ada sehelai daun zaitun. Kemudian dia melepas merpati yang ketiga, dan ketika merpati yang ketiga dilepas, maka merpati yang ketiga ini tidak balik kembali ke bahtera. Dari situ dia tahu bahwa tanah sudah kering, saatnya untuk keluar dari bahtera. Ini bukan sekedar cerita, tapi cerita yang mengandung satu pengajaran yang penting bagi kita, yaitu tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Karena merpati itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam 3 zaman. Kalau sudah belajar di sekolah Alkitab, saudara akan mengerti ada zamannya Bapak 2000 tahun, zamannya anak 2000 tahun, zaman gereja sekarang 2000 tahun. Jadi Roh Kudus itu mungkin banyak yang bertanya, katanya sekarang ini zaman Roh Kudus. Lalu bagaimana di perjanjian lama? Apakah Roh Kudus tidak ada? Ada. Roh Kudus itu dari penciptaan sudah ada, betul? Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Jadi Roh Kudus itu sudah bekerja dari awal. Hanya di zaman Bapak dan zaman anak, Roh Kudus itu tidak menetap. Istilahnya dia pulang balik, mengurapi, balik lagi. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu ada, saudara bisa melihat. Nabi-nabi diurapi dengan Roh Kudus, raja-raja diurapi, imam-imam diurapi. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu tidak menetap. Sampai pada zaman Roh Kudus, zaman gereja, maka Roh Kudus, merpati yang dikirim itu tidak kembali karena dia sudah menemukan tempat tinggalnya, yaitu di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Dalam hati manusia yang sudah dibasuh, disucikan oleh darah Yesus. Disitulah Roh Kudus menetap. Jadi kiranya saudara tidak bertanya-tanya lagi. Saudara sekarang mengerti bagaimana cara kerja Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia menetap, dia sudah menemukan tempat berpijak karena darah Yesus, Kalvari, salib itu telah menyucikan dan menguduskan kita sehingga dia bisa hinggap di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau mengajak saudara melihat perjalanan Roh Kudus, sang merpati zaman ini. Bagaimana kita melihat pekerjaan Roh Kudus dari zaman ke zaman di dalam perjanjian lama. Karena ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan penerbangan sang merpati sorga ini dari zaman ke zaman. Mari kita melihat terlebih dahulu di zaman Yosua. Saya langsung kepada zaman Yosua ya. Kita tahu zaman Yosua adalah zaman kemenangan, di mana bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka merebut tanah Kanaan. Setelah mereka gagal 40 tahun harus berputar-putar di padang gurun. Maka masuk kepada zaman Yosua, maka itu adalah zaman kemenangan. Zaman di mana Allah menggenapkan semua janjinya yang sudah ia janjikan kepada sahabatnya, yaitu Abraham. 500 tahun sebelumnya, dia berjanji kepada Abraham, Abraham, tanah yang kau pijak ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dan sekarang di dalam zaman Yosua, Allah menggenapkan janji itu. Allah punya kepentingan. Karena Allah itu kalau berjanji, dia tidak pernah janji kosong. Amin. Perhatikan ini. Allah kalau berjanji, pasti digenapi. Katakan amin. Sekali lagi ya. Apa yang Allah janjikan pasti digenapi. Amin. Makanya Allah benar-benar nyatakan itu dalam zaman Yosua. Ini bukan cuma kepentingan bangsa Israel, tapi juga kepentingan Allah. Dia mau buktikan bahwa apa yang dia omongkan itu dia lakukan. Yaitu memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham.
Tetapi di satu sisi, janji itu bisa digenapi ketika kita bekerja sama. Sebenarnya janji itu sudah digenapi kalau mereka mau bekerja sama 40 tahun sebelumnya udah digenapi sama Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana ada satu prinsip yang penting di dalam Alkitab bahwa kita bisa menikmati janji Allah itu kalau kita berjalan di dalam iman dan ketaatan. Amin. Karena bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka berjalan di dalam iman dan ketaatan. Lain dengan bangsa Israel generasi yang pertama. Selalu ngomel, lapar ngomel, haus ngomel, kenyang ngomel. Gitu? Dikasih mana ngomel. Kenapa kok cuma mana terus? Mbok ya sekali-kali capcay puyung hai gitu loh. Haus dikasih minum ngomel. Kenapa kok cuma air? Kok enggak Fanta, Coca-Cola, atau apalah. Ya enggak bisa, susah. Tidak ada iman dan ketaatan walaupun Allah punya kepentingan, tetap tidak akan bisa. Ditunda 40 tahun sama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan tidak membatalkan, tapi ditunda. Nanti anak cucumu yang akan nikmati. Ini prinsip. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam kemenangan, maka kita harus berjalan di dalam iman dan ketaatan. Amin. Mari kita sekarang terbang kepada zaman hakim-hakim. Setelah kita melewati zaman kemenangan, maka kita masuk kepada zaman yang sangat bertolak belakang. Hakim-hakim adalah zaman kegelapan, ngedrop. Jadi masuk kepada zaman hakim-hakim itu mereka ngedrop sekali kerohaniannya. Mereka jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun seperti siklus, vicious cycle. Yes, gitu muter-muter terus. Mengapa? Nah ini, karena setiap orang berbuat karepe dewe. Makanya ketika kita tidak punya firman, firman tidak dijadikan standar. Suami mau karepe dewe, istri mau karepe dewe. Si suami bilang, kamu kok tidak taat sama aku. Si istri juga bilang, kenapa kamu kok tidak menuruti perkataanku. Semua karepe dewe. Makanya firman ini harus jadi standar dalam kehidupan rumah tangga. Suami belajar kepada firman, istri belajar kepada firman, ketemu nanti. Kalau enggak ya ini karepe dewe. Jangan kaget, itu cuma masalah lambat atau cepat saja. Saya akan ngomong, banyak keluarga-keluarga saya sudah tekankan waktu konseling. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena saya sudah melihat banyak, tak tahu sudah berapa ratus pasang yang saya berkati. Udah menikah, amblas. Dikirain menikah sudah garis finish. Belum sudah, itu baru start, belum finish. Jadi di dalam kitab hakim-hakim ini, kita melihat keadaan yang sangat menyedihkan dari umat Allah. Mereka berkubang di dalam dosa. Tapi satu hal yang saya bisa pelajari dalam kitab hakim-hakim ini, yaitu bahwa Roh Kudus itu roh yang sabar dan setia. Sudah bisa baca. Walaupun mereka udah jatuh, ketika mereka bertobat, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Ampun Tuhan, aku ampun. Ditolong sama Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka. Untuk melepaskan mereka dari penindasan musuh. Ya Tuhan tahu, nanti akan jatuh lagi sungguhan. Udah enak, jatuh lagi. Menyembah lagi berhala, meninggalkan Tuhan lagi. Dijajah lagi, minta tolong lagi. Ditolong terus sama Tuhan. Berkali-kali. Karena Roh Kudus itu sabar dan setia. Kalau saya mungkin nggak telaten, tak tinggal. Kalau kamu tak bilang tidak tahu, tidak mau nurut, ya sudah karep-karepmu dewe. Tapi Roh Kudus tidak. Haleluya, Roh Kudus itu sangat sayang kepada kita, dia sabar dan setia. Firman Tuhan berkata, kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi kita juga nggak bisa main-main dengan apa yang kita lakukan. Tuhan juga nggak bisa dibuat mainan. Kalau saudara membaca di kitab hakim-hakim ini, akibat dari semuanya ini, apa yang terjadi, kalau sudah membaca sampai di akhir daripada hakim-hakim, maka sudah akan melihat sebuah keadaan yang chaos, kacau balau negara ini. Terjadi perang saudara yang pertama, suku melawan suku, hancur-hancuran. Dan terakhir sampai satu suku, namanya suku Benyamin, itu hampir punah, dikeroyok sama saudara-saudaranya. Cuma tinggal berapa ratus orang saja yang tinggal. Chaos, kacau. Kita bersyukur. Saya renungkan hari ini. Kenapa kok suku Benyamin? Kita harus setiap firman Tuhan coba kita renungkan. Karena suku Benyamin itu kaitannya dengan keselamatan kita itu sangat erat. Mengapa? Karena rasul untuk orang kafir, rasul untuk bangsa kafir, siapa namanya? Rasul yang khusus memberitakan Injil untuk bangsa kafir, non-Yahudi maksudnya, siapa? Paulus. Paulus itu suku Benyamin.
Tentu saya yakin di balik semuanya ini pekerjaan iblis, dan saya tahu bahwa iblis tidak maha tahu. Dia tidak tahu apa rencana Allah ke depan. Dia tidak tahu tentang Paulus siapa. Kalau Allah maha tahu, tapi kalau iblis tidak maha tahu. Tapi dia tahu minimal apa yang dinubuatkan tentang suku Benyamin. Yakub di dalam Kejadian pasal 49, dia berkata suku Benyamin ini akan seperti serigala yang mencabik-cabik musuhnya. Musa di dalam Ulangan 33 berkata bahwa suku Benyamin ini kekasih Allah. Saya yakin ini yang menjadi salah satu, ya iblis itu bisa membuat ini, saudara bersaudara, bertengkar, bunuh-membunuh, dan sasarannya suku Benyamin karena dia sudah berpikir, ini bahaya ini Benyamin ini. Kalau lihat nubuatannya, bahaya ini suku ini. Makanya saudara kita harus sadar, tahu pekerjaan iblis itu kita harus waspada. Baik, sekarang kita bertengger sejenak. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah padang gurun, di mana merpati itu terbang. Tiba-tiba merpati itu menemukan sebuah sumber air. Ada mata air di situ. Dan itulah zaman Rut. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rut ini hidup pada zaman hakim-hakim. Jadi salah satu kisah yang terjadi di zaman hakim-hakim itu, yaitu sebuah kisah yang sepertinya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dan kisah ini memberitakan sebuah kasih karunia yang Allah tunjukkan kepada seorang wanita kafir, suku yang dikutuk sebenarnya. Suku Moab, wanita Moab yang bernama Rut menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Karena Rut telah menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada ibu mertuanya. Oh haleluya, kasih karunia. Saya sudah sampaikan tuh bahwa Holy Spirit, Roh Kudus itu adalah Spirit of Grace. Roh kasih karunia. Kasih karunia itu gampangnya identik dengan satu kata, yaitu kemudahan. Tapi saya tambahkan lagi, selain kemudahan, kata kasih karunia ini identik dengan kata gratis. Tapi banyak orang tidak mau kasih karunia Allah. Heran ini. Keselamatan itu kasih karunia, gratis. Makanya jangan menolak kasih karunia Allah, amin. Oh haleluya. Paulus bilang aku nggak nolak kasih karunia, aku nggak mau nolak. Aku tidak menolak kasih karunia. Di ayat lain dia berkata jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya itulah saudara kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kegersangan ada tempat melepas lelah. Itu kasih karunia. Ya selalu ada kasih karunia di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Oh haleluya, Tuhan baik. Roh Kudus itu roh kasih karunia. Saya percaya. Makanya jangan menolak Roh Kudus. Jangan tidak percaya, terima Roh Kudus. Bahkan minta, mari Roh Kudus. Come and take your place. Datang, this is your place. Datanglah bertengger di dalam hidupku. Baik, sekarang kita terbang cepat kepada zaman Esther yang kurang lebih antara tahun 500-an sampai 400-an sebelum Masehi. Tibalah kita bersama merpati itu di zamannya Esther. Zaman yang paling kritis dari sejarah umat Allah. Mengapa demikian? Karena bangsa Yahudi yang ada di dalam pembuangan saat itu. Karena kerajaan Israel sudah hancur lebur. Orang-orang Israel semua terbuang dan pada saat itu ada ancaman untuk pembersihan etnis. Di mana dikatakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua, dari anak-anak dan perempuan mereka akan dibunuh pada satu hari yang sudah ditetapkan. Ini kalau tidak pertolongan Tuhan terjadi. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Pada zaman Hitler, Holocaust. Diperkirakan 6 juta orang Yahudi mati di kamp konsentrasi. Dari seluruh Eropa dikumpulkan naik kereta api. Keluar dari kereta api dijajar, langsung masuk kamar gas, langsung mati. Laki, perempuan, anak-anak. Itu sudah terjadi. Jadi ini bukan sekedar, bukan dongeng. Ini sebenarnya sudah hampir terjadi saat itu. Kalau itu terjadi saat zaman Esther, ya sudah nggak ada ceritanya. Musnah orang Yahudi. Jadi ini satu keadaan yang sangat kritis, yang sangat mengerikan. Ancaman yang sangat mengerikan bagi orang Yahudi. Tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana Roh Kudus itu berkarya dengan dahsyat, dengan hebat. Mengapa? Karena Roh Kudus itu maha tahu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Iblis tahu, tapi dia tidak maha tahu. Dia hanya tahu yang sudah terjadi. Tapi Tuhan, Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi. Yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan.
Bagaimana saudara? Masih tidak mengandalkan Roh Kudus? Kalau saya cuma ngomong sama Tuhan, Engkau tahu apa yang di depan. Tolong Tuhan, hindarkan, pimpin aku dalam kebenaran. Karena Engkau maha tahu. Roh Kudus itu maha tahu. Dia tahu apa yang akan kita alami itu dia tahu, saudara. Dan itu yang terjadi pada zaman Ester. Sebelum semuanya terjadi, Roh Kudus sudah mengkondisikan, mengorkestrasi, mengatur segala perkara untuk menyelamatkan umat Allah. Coba saya tunjukkan kepada saudara, minimal ada 9 pekerjaan Roh Kudus yang saya katakan tersembunyi. Mengapa tersembunyi? Karena sudah lihat di dalam Ester tidak pernah ada nama Allah muncul. Kalau saudara mau tahu cerita lengkapnya ya harus baca ya. Pesta Ahasveros, penyingkiran Ratu Wasti, penunjukan Ester menjadi permaisuri menggantikan Ratu Wasti. Itu semua tidak kebetulan, sudah. Rencana pembunuhan kepada raja yang sempat diketahui dan dibongkar oleh Mordekai. Rencana jahat dari Haman yang jatuh pada bulan 12. Waktu itu masih bulan 1, tapi diundi, jatuhnya bulan 12. Dan saya sangat yakin hasil undian ini juga kendalinya Roh Kudus. Karena misalkan undian itu jatuh bulan 2 atau bulan 3 habis lah. Tapi bulan 12 masih ada jarak nih. Gerakan doa puasa. Kemudian di mana katakan membuat Ester diperkenan oleh raja. Raja mengulurkan tongkat emas. Kemudian masih ada cerita dikatakan raja tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur itu akhirnya Mordekai selamat. Kalau raja tidur enak malam itu, besok Mordekai pasti digantung dia. Kenapa begitu? Baca kitab Ester. Dan terakhir Haman dihukum mati dan rencana jahatnya digagalkan. Wah, luar biasa. Kalau kita merenungkan pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Coba sudah renungkan sekarang dalam hidup kita masing-masingnya. Coba sudah mundur sejenak. Entah 10, 20, 30 tahun, 40 tahun sebelumnya. 50 tahun bahkan. Coba sudah renungkan. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Walaupun kita tidak menyadari. Amin? Kita tidak menyadari. Kita bahkan tidak tahu. Kita tidak menyadari kehadirannya. Tapi dia sudah bekerja. Memimpin semuanya itu. Sehingga kita boleh sampai saat ini. Makanya kalau kita tahu ini, tetaplah bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita nggak usah takut. Karena dia tahu apa yang ada di depan kita. Dia akan memimpin langkah-langkah kita. Dia akan melakukan, mengkondisikan segala perkara untuk keselamatan saudara dan saya. Dan itu sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin yang dimaksud Paulus di sini adalah Allah Roh Kudus. Karena Roma pasal 8 itu bicara Roh Kudus. Mungkin itu pasal yang paling banyak kata Roh Kudus itu muncul, minimal 20 kali. Kemenangan kita hanya di dalam Allah Roh Kudus, kata Paulus. Sebab itu saya percaya, dia sedang berbicara Allah Roh Kudus yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa ada beserta dengan kita. Haleluya. Tetaplah hidup bersama Roh Kudus. Hidup dekat Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita.